Pernah kebayang nggak sih, gimana jadinya kalau generasi paling cerdas dalam sejarah justru jadi generasi yang paling berisiko gagal di dunia kerja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah hard truth tentang Gen Z, berdasarkan pandangan tajam dari pengusaha Raymond Chin. Ini bukan buat ngejajah, tapi buat ngebangunin potensi superpower yang sebenarnya ada di dalam diri kalian. Nancep banget ya pesannya. Ini tuh bukan sekedar kutipan biasa, ini alarm. Sebuah pengingat kalau masa depan itu ada di tangan kalian. Dan taruhannya, wah tinggi banget. Tapi, sebelum kita ngomongin masalahnya, kita harus akui satu hal dulu. Kalian, Gen Z, itu punya potensi yang luar biasa gila, serius. Mari kita mulai dari kekuatan dasar yang bikin generasi kalian ini begitu spesial. Kalian itu digital native sejati. Generasi yang dari melek mata udah kenal internet. Informasi ada di ujung jari kalian non-stop. Makanya, gak heran kreativitas dan cara berpikir kalian itu beda, lebih kritis. Fondasi inilah kombinasi kecerdasan, akses tanpa batas, kreativitas, dan pikiran kritis yang seharusnya bikin kalian gak terhentikan 1 atau 2 dekade ke depan. Oke. Potensinya segede itu, terus apa dong yang ngehalangin? Nah, sumber kami mengidentifikasi ada 3 kelemahan fatal. Ini semacam pola pikir yang tanpa sadar bisa menyabotase kesuksesan kalian sendiri. Yuk, kita bedah satu-satu. Sebelum kita lanjut, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Ini bukan salah kalian secara pribadi. Anggap aja ini adalah gejala dari lingkungan serba digital tempat kalian tumbuh. Artinya apa? Artinya, ini semua bisa diubah. Ini bukan soal siapa diri kalian, tapi soal kebiasaan yang bisa dilatih ulang. Yang pertama, baperan. Di dunia kerja ini tuh artinya bawa-bawa perasaan. Kritik soal kerjaan dianggap serangan personal. Contoh ya, bos bilang, laporan ini perlu direvisi total. Tapi yang kalian dengar adalah, kamu nggak kompeten. Nah, itu dia jebakannya. Intinya simple, tapi jujur aja agak brutal. Profesional ya profesional. Pekerjaan itu ndak peduli sama mood kamu. Tugas ya harus selesai. Titik. Itulah aturan main di dunia nyata. Kelemahan kedua, naif. Bukan berarti bodoh, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gampang percaya kalau apa yang kelihatan di media sosial itu adalah kenyataan 100%. Gaji puluhan juta buat fresh grade. Kantor yang kayak taman bermain. Kalian menelannya mentah-mentah tanpa filter kritis. Nah, ini dia perbedaannya. Di kiri, itu fantasi yang kalian lihat di TikTok atau Instagram. Sukses yang glamor dan instan. Di kanan, itu realitanya. Kerja keras, proses panjang, dan tim yang nggak pernah kelihatan di kamera. Apa yang dijual di media sosial itu cuma puncak gunung esnya doang. Coba deh ingat istilah ini, authentically fake. Kelihatannya tulus, kelihatannya asli. Padahal sebenarnya itu iklan yang dibungkus dengan sangat halus. Konten itu dibuat buat ngejual sesuatu, bisa produk, bisa citra diri, atau bahkan lowongan kerja. Jadi, selalu tanya dalam hati, apa agenda di baliknya? Dan yang ketiga, mentalitas instan. Keinginan buat sukses secepat kilat. Kalian pengen langsung ada di puncak, tapi seringkali nggak sabaran buat nanjakin tangganya satu persatu. Padahal, kesuksesan sejati itu nggak kenal yang namanya jalan pintas. Sekarang, pertanyaannya, dari mana sih semua pola pikir ini datang? Kita nggak bisa cuma nyalahin individunya. Kita harus lihat akarnya. Dan menurut sumber kami, semua jalan itu menuju ke satu tempat yang sama, efek media sosial. Jadi kebayangkan polanya, baperan, naif, dan pengen instan. Tiga-tiganya itu kayak produk sampingan dari dunia digital. Ini bukan kelemahan karakter kalian, tapi lebih ke hasil dari lingkungan yang terus-menerus membentuk cara pandang kalian setiap hari. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya mengubah kelemahan ini jadi kekuatan? Jawabannya ada pada mereka yang datang sebelum kalian. Inilah jembatan menuju status generasi superpower. Coba bayangin dunia tanpa media sosial buat ngeluh atau cari validasi. Nah, itulah dunia para senior kalian. Mereka itu tertempa lebih keras. Profesionalisme dan mental baja itu bukan pilihan, tapi syarat mutlak buat bertahan di dunia kerja zaman dulu. Dan ini ironisnya, para pemimpin senior yang udah sukses luar biasa, justru mereka yang paling rendah hati dan paling lapar sama kritik. Sifat inilah kerendahan hati untuk terus belajar, yang kalau bisa kalian adopsi, bakal jadi bahan bakar roket buat karir kalian. Nah ini dia, puncaknya. Ini bukan soal Gen Z versus generasi senior, bukan sama sekali. Ini soal sintesis, soal penggabungan. Gimana kita menggabungkan kecepatan masa depan dengan kearifan masa lalu? Inilah formula rahasianya. Coba deh lihat tabel ini. Di kiri, itu kekuatan alami kalian, kreativitas, kecepatan, jago teknologi. Di kanan, kearifan para senior, tangguh,
profesional, dan sabar sama proses. Tujuannya bukan buat milih salah satu, tapi buat menggabungkan keduanya. Itulah kuncinya. Jadi ini dia formulanya. Energi digital Gen Z ditambah mental baja generasi senior sama dengan generasi superpower. Sebuah generasi yang punya potensi buat jadi yang terhebat dalam sejarah. Potensi itu nyata dan ada persis di depan mata kalian. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal, pilihan. Formulanya udah ada, potensinya juga udah ada. Sekarang, tanggung jawabnya ada di pundak kalian masing-masing. Anggap aja ini panggilan buat bertindak. Jadi, apa yang bisa kalian lakukan mulai hari ini? Coba deh introspeksi diri. Cari mentor yang lebih senior. Belajar buat jatuh cinta sama prosesnya, bukan cuma sama hasil instan. Dan yang paling penting, coba deh bungkam egomu sedikit demi sedikit. Inilah peta jalan praktisnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah kalian, karena jawabannya sudah jelas. Bisa. Pertanyaannya adalah, maukah kalian? Pilihan untuk jadi generasi yang biasa-biasa aja atau jadi generasi superpower sepenuhnya ada di tangan kalian. Mana yang akan kalian pilih?